Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Tatimmatun. Lihat. Aiman, enggak temu. Bolos mulu sih. Komandur dan Bismillahirrahmanirrahim. Tatimmatun. Kesempurnaan. Sempurnanya bahasan tentang najis, penutup. Walau tanat jasama iun ta'awdara tadhiruhu. Walau tanat jasa, dan seandainya terkena najis ma'iun, benda cair, ta'awdara, yang tentu sulit tadhiruhu, mensucikannya. Benda cair ini maksudnya bukan air ya, kayak semacam minyak, apa minyak lah ya, minyak goreng kadang kan kesatuan opo. Nah kalau semacam kayak itu bagaimana? Ya kalau cuma dikit mau buang aja ya. Kalau yang kayak tukang pecel lele kan wajahnya persatuan tikus. Lah iya, lah wajahnya lebar kan, kalau penuh minyak dibuang berapa kilo itu? Kalau minyak apa? Kilo apa liter? Liter. Ya berapa liter itu? Lah kalau wajan kita mah cuma goreng lele 2 biji 3 biji paling ya seperempat liter buang. Lah kalau yang banyak kayak gitu. Iya kalau wajannya gede tukang pecel lele berapa kilo? 5 liter. Iya 5 liter, kalau seliternya 15.000 ya. Lumayan ya. Modalnya dia. Walau tanat jasa ma'iun, seandainya terkena najis ma'iun itu benda cair, tapi yang dimaksud di sini bukan air. Ya semacam kayak minyak itu tadi. Ta'abara, yang tentu sulit tadhiruhu, mencucinya. Gimana nyucinya? Benda cair kok. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila, beliau ditanya anil fa'rati, tikus. Fa'roh itu tikus. Tamu tuh yang mati fis samini, di minyak samin. Ya kan semacam minyak goreng ya. Bener kan ya? Saya mah belum tahu minyak samin kayak apa sih? Minyak dari ini dari binatang, dari kambing. Lah ya bentuknya modelnya tidak semisal kayak minyak goreng gitu kan? Gaji. Iya kan model gitu kan ya? Iya. Lah ini Rasulullah ditanya, ada tikus yang mati di minyak samin itu. Kalau di kita apa minyak samin? Ya, samin namanya ya? Samin. Buat masak juga? Bumbu apa? Buat kebuli. Oh bikin kebuli? Iya. Iya. Dari gaji saat itu. Gaji ya? Gaji. Nah, Jadi kan dipanasin di kayak minyak kelapa gitu ya? Iya. Nah ini di Rasulullah ditanya tentang minyak yang kejatuhan tikus atau bangkai tikus. Lah kalau cecak, cowak itu najis tapi kan dimakfu, karena di dalam tubuhnya nggak ada darah yang mengalir. Cecak kan nggak ada ya. Cecak itu kalau digecek kan nggak ada darahnya. Nah makanya ya dia najis tapi najisnya dimakfu. Cuman kalau minyak kejatuhan cecak kayak ini gimana ya? Lah kalau nggak ngelihat sih, lah kalau ngelihat faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, in kana jamidan, apabila itu sudah membeku. Oh, berarti kalau samin membeku ya, bisa ya? Iya, gaji kalau dingin Beku ya? Iya. Kayak ini dia kayak lilin. Kita kalau dipanasin cair lagi. Oh, kayak ini apa? Mentega apa? Nah, iya kayak blue band. Blue band, model-model gitu ya. Oh iya. Maka kalau itu sudah membeku, itu minyak saminnya itu fa'alquha wa ma haulaha fa'alquha, maka itu bangkai tikus itu buang, ambil, buang. Wa ma haulaha, dan apa yang di sekitar pas kejatuhan itu saja. Misalnya pas jatuhnya di tengah, ya pokoknya sekiranya kanan kirinya itu diambil, dibuang.
berarti sisanya suci. Yang najis cuma yang pas kejatuhan, pas itu loh, pas di titiknya itu loh. Pas di titiknya, kemudian di sekitarnya itu diambil ya, yang mengitari yang terkena najis kemudian dibuang. Itu kalau sudah samirnya itu. Wa ingka namaian, tapi kalau itu cair, masih encair ya, kayak minyak goreng gitu, fala taqrabuhu, maka jangan dipakai. Kalau bahasa tekstual itu fala taqrabuhu, jangan dekati, artinya jangan dipakai, berarti najis. Ya dibuang. Iya. Nah iya kayak tukang pecel lele kan banyak ya. Iya kalau sekolah bukan sekolah. Iya satu pulah gitu ya. Emang minyak aja sampai segitu ya. Pak Satam ada punya segitu. Jualan kan mungkin aja. Iya bisa ya, setrum ya. Aili annahu, karena sesungguhnya yang minyak yang masih cair yang kejatuhan bangkai tikus itu li annahu, sesungguhnya itu najasatun, hukumnya najis. Wala yahillu, dan tidak halal atau tidak boleh al-intifa'u, diambil manfaat untuk dipakai digoreng apa memasak dan lain-lain. Bidzalikal ma'i, dengan itu minyak yang cair, kasairin najasati, hukumnya sama seperti najis-najis yang lain. Ar-rotbati, yang basah. Illa, kecuali masih bisa dipakai. Yang nggak boleh itu kalau di konsumsi. Illa, kecuali istisbah, dipakai buat minyak yang kalau lampu ya, bahan bakar berarti ya, oncor, teplok. Seandainya dipakai buat itu maka boleh. Auli amali sobunin, atau untuk membuat sabun. Emang sabun campurannya itu? Iya. Nah, boleh tuh. Minyak ini gaji itu. Iya. Walaupun udah terkena najis boleh. Wanahwihi, atau yang sejenis itu, maksudnya ya dipakai buat yang lain. Au apa itu? Lamyak. Iya. Au toliyi dawabin, atau untuk minyak oles. Oh boleh. Minyak oles. Jadi urut buat kerok ya, buat merok ya. Wasukunin, atau untuk ngecat kapal. Bisa ya? Enggak, maksudnya mungkin buat campuran, buat menggilat atau apa, mungkin lah. Mungkin kita nggak tahu. Bidinin, dengan minyak. Mutanajjisin, yang mutanajjis. Mutanajjis itu aslinya suci tapi terkena benda najis. Au najisin, atau memang benda najis, min ghairi nahwi kalbin, selain semisal anjing. Nah kalau itu minyak diambil dari anjing, ya tetap gak boleh. Mosok kerokan pakai minyak dari anjing, nanti ada minyaknya ya. Lemaknya. Kalau babi ya iya ya. Kalau anjing kayaknya enggak ya. Emang nggak pernah ngolah Pak Idris ya? Ntar nanya Bang. Maksudnya yang sejenis najis muwallah. Kalau babi mungkin iya ya, minyaknya banyak ya. Kalau nonton di YouTube yang kambing babi guling dulu. Yang di Bali itu kan sampai mengkilat. Kalau yang najis muwallah tetap tidak boleh, tapi kalau najis mutawasito itu kan tadi najis mutawasito kan masih boleh dipakai buat yang lain asal tidak dikonsumsi. Faya juzu, maka itu boleh ma'al karohati, walaupun disertai dengan hukum makruh. Wa yustasna, dan dikecualikan penggunaan benda najis untuk teplok lampu, untuk ngecat, untuk macam-macam itu al masjid.
Kalau zaman dulu di kampung saya itu rumah itu yang rumah-rumah pinggir pesisir itu plesternya pakai tai kebo. Iya, ya rumah-rumah pesisir pinggir laut itu kan kalau pakai semen gini kan rontok. Nah itu plester ini apa kan dindingnya itu bukan dari tembok begini ya. Apa itu dari apa itu bambu yang dianyamin bilik. Nah untuk plesternya itu pakai tai kebo kemudian ditutup pakai gamping. Gamping kalau orang sini apa? Kapur. Dilepo kalau orang sana dulu bilang dilepo. Tapi itu ya hanya untuk rumah tinggal, tapi untuk masjid ya enggak. Wallahu alam itu. Zaman saya kecil masih ketemu saya rumah yang pakai itu. Cuman kalau udah dicat pakai gamping itu samar, kirain kayak tembok, warnanya putih. Cuman itu konon katanya tai kebo. Yang lihat di TV di kali ya. Ada di TV. Kalau langsung saya lihat dulu di daerah saya itu yang orang rumahnya pinggir laut, yang untuk nimbun garam. Itu kan kalau pakai tembok begini kan katanya nggak kuat lama. Makanya pakai bambu, terus dilepo pakai tai kebo. Wala yajuzu maka tidak boleh al-istisbah memakai lampu fiha di dalam masjid, di dalam masjid bin najisi dengan benda najis. Kalau zaman dulu kalau banyak nyamuk itu tai sapi yang dikering dibakar. Buat obat nyamuk. Itu zaman saya kecil ngalami kok. Itu kalau musim kemarau itu kan tai sapi kan perongkolan kayak roti. Nah itu kadang dibakar buat ngusir nyamuk. Kalau enggak dulu ya supon ya enggak jadi. Sawaun samain fasolamin hudukhanun mu'athirun fi nahwihi tonihi, sama saja karena itu akan menyebabkan dukhon itu asapnya, mu'athirun membekas fi nahwihi tonihi di semisal dindingnya. Ya, dari pembakaran itu kan akan menyebabkan dindingnya ada angus yang ireng-ireng ya itu, tapi itu berasal dari yang dibakar dari benda najis walau qalilan amla, walaupun itu sedikit ataupun banyak. Cuma sekarang kan udah enggak ada minyak. Aromanya wangi kok Ustaz. Ya. Kalau ini kemarin pelepok taruh gelas sono enggak. Tapi wanginya dapat. Ammal asalu, adapun kalau madu. Wah, madu kan mahal ya. Madu kecenderungan najis. Sayang. Fayumkinu maka masih mungkin tadhiruhu, mencuci atau membersihkannya. Biisqaihi dengan menyuguhkan, memberikan linnahli untuk tawon. Jadi diproses lagi, madunya ditaruh di luar biar diserap sama tawon. Nah terus kemudian keluar lagi lah, keluar laginya itu suci. Ribet temen ya. Nah, kalau di sini nggak ada tawon, ya kena najis buang. Lagian kok ya madu kok sampai kecemplungan tikus berarti madunya saya ember ya. Madu sebotol dikit aja mahal ya. Li'annahu yastahilu qabla ikhrajihi, karena sesungguhnya itu diperbolehkan qabla ikhrajihi sampai sebelum dikeluarkannya kembali. Summa intala zamanu, kemudian apabila dalam masa yang lama, ba'da syurbihi, setelah diminum, setelah madu itu diminum sama tawon, wa qabla majjihi, dan sebelum dikeluarkannya kembali, bahwa limalikin nahli, status kepemilikan, seandainya itu madunya itu maka kembali ke kepemilikan yang punya tawon, seandainya tawon itu tawon ternakan. Wa illa, maka kalau tidak, falimalikil asali, maka untuk kepemilikan yang punya. Ini kejadian yang kayaknya nggak terjadi ya sekarang. Kok madu sampai kecenderungan
najis bangkai tikus itu yo kayaknya enggak. Jadi waya juzu dan boleh sa'yud dawabi alma al-mutanajjisa, memberikan ke ad-dawab. Dawab itu binatang ternak. Alma al-mutanajjis, air yang terkena najis, baik untuk diminum atau untuk yang lain, untuk mandinya binatang ternak. Wa tahmirut tini wa nahwihi bihi, atau untuk menggenangi atau mencampur tanah dengan air mutanajis. Kalau zaman dulu bikin bata merah itu, kadang kalau pas lagi, kalau zaman saya sekolah kan pernah bikin bata merah. Lagi kalau orang Jawa dulu ngeluloh, ngolah tanahnya itu sebelum dicetak jadi bata, itu kan diinjek-injek. Kalau sekarang udah ada mesin molen ya. Nah itu kadang kalau pengen kencing udah kencing aja di situ. Diinjek-injek. Ya wes ora apa-apa. Sambil siram itu tanahnya. Nah iya sambil sekalian mandi. Kan sambil midak-midak. Campur pakai kulit padi. Wa mislul ma'il mutanajjis, dan yang semisal dengan air yang terkena najis, atau amu itu makanan, al mutanajjis yang terkena najis. Fa yajuzu, maka boleh kita amu memberi makannya lid dawabi untuk binatang ternak. Bebek makanannya pakai barang najis ora apa-apa Pak Idris. Misalnya tikus doyan cacah aja sekalian. Apalagi dulu kalau zaman dulu orang ternak lele kasih makannya bangkai ayam yo. Oh, kayak yang saya lihat dulu bangkai ayam dibakar, prok lemparin, guru. Oh, enak sedap lelenya. Boleh tuh. Lah, iya saya pernah lihat itu di rumah makan di daerah Pamanukan itu. Itu kan atasnya ayam. Ternak ayam dulu, bawahnya kandang lele, lah terus WC yang di rumah makan itu buangnya itu kandang lele itu. Berarti muter nggak bisa habis itu. Iya, yang dulu sebelum ada tol Cipali itu kan kalau kita pulang kampung kan lewatnya Pantura. Lah saya itu sambil nunggu pernah bis rusak apa kan lama, saya muter aja ke belakang. Wah ini mah nggak habis-habis ya. Lele kita makan. Terus jatuh dimakan lele. Lele kita makan lagi muter. Nggak bisa habis. Ayam yo begitu yo. Lelenya kalau kita mah enggak. Iya kan lele kita makan, kemudian kita proses, kita buang, dimakan lele. Dan lelenya kita makan lagi, muter aja nggak bisa habis. Oh enak sedep. Nanti kalau mau makan ayam gitu dulu. Enggak. Nanti ayam goreng aja. Sama. Lah kalau ayam goreng kan makanannya penting masih ya. Kayak lelenya itu. Ya, kalau di karangan itu ada juga ya di kampung masih. Kalau saya dulu itu pernah sempat gak doyan kol. Karena dulu saya punya tetangga kerja di Jakarta tapi daerah selatan benar. Kerjanya itu tukang sedot WC. Lah katanya saya tanya, "Mas, itu buangnya kemana?" Buat nyiramin kol. Sempet saya gak doyan ada berapa tahun. Tapi lama-lama enak. Itu temen dulu tuh pernah baunya kayak gimana gitu. Wa idza tanajjasatil ardh, apabila tanah terkena najis, bibaulin karena air kencing, au khomrin atau khomer arak. Ini tanah-tanah yang ada kemungkinan dipakai buat sholat ya. Kayak zaman Nabi itu kan masjidnya kan nggak pakai keramik, nggak pakai karpet, ya aja tanah aja. Nah terus orang sholat ya ada di atasnya. Kalau yang pakai punya gelaran sih pakai gelaran. Kalau enggak ya udah tanah biasa. Nah makanya tanahnya itu ya dijaga kesuciannya. Nah kalau kita kan tanah itu bodoh amat, kalau kita kemana-mana pakai sendal, masjid sholat kita di rumah pakai keramik, pakai karpet. Dan di zaman Nabi kan masjidnya itu ya kayak lapangan, mending lapangan juga tetap di plester kayak kita ya. Ya tanah-tanah biasa.
cuma dipatokin 4, terus ada yang tempat mimbar memang ada mimbarnya. Lah tanahnya itu kan terus dijaga kesuciannya. Lah ketika tanah yang ada kemungkinan dipakai buat sholat itu kok terkena najis, sebab mungkin kencing. Kan di Bulughul Maram itu ada ya, orang Badui itu bahasa kita orang dari suku pedalaman, datang ke Masjid Nabawi, tiba-tiba kencing di tengah masjid. Lah kemudian sahabat Umar kan orangnya temperamen, ngelihat begitu langsung mulus golok, mau diwacok aja tuh orang. Kata Rasulullah, jangan. Ntar kalau kamu kejar-kejar bawain golok, malah kencingnya, yuk malah kemana-mana kan. Lah yuk Muhammad kencingnya di sini, begitu dibawain golok lari ke sono, malah semejit kena kencing semua, malah ngerata. Ya udah biarin. Udah sampai orang itu kencing selesai. Wah kalau sekarang nih Mbak Selamat langsung mencak-mencak ya kan. Kencing di tengah mushola. Lah itu dulu sahabat Umar ya begitu, emang marah. Lah kemudian Rasul udah biarin. Lah begitu orang itu sudah pergi, ya udah sahabat langsung suruh ngambil air, udah yang bekas kencingnya itu disiram. Udah gitu toh. Wa tasyarrabat ma fiha, wa tasyarrabat dan nyerap tanahnya itu, nyerap air kencing atau khomer itu. Ma fiha di dalam tanah itu kafahu, maka cukup cara mensucikannya, sobbumain menyiramkan air, ya umuha yang merata ke bagian yang terkena najis itu, walau marrotan, walaupun cuma sekali siram tok udah suci. Itu kalau di tanah, kan di tanah langsung nyerap. Wa in kanal ardu sulbatan, nah kalau tanahnya itu sulbatan keras, aulam yuklak turobuha, atau tidak bisa menyerap turobuha, debunya tanahnya itu, aulam, nah itu apa itu tadi? Aulam itu kitab saya kok titiknya tumpuk-tumpuk ya. Taknya 1 atau 2? Enggak itu loh. Tak kan ada taknya 1 atau 2? 1 ya. 1. Kalau saya ada 2 kelebihannya. Aulam tashribhi, atau tidak menyerap. Misalnya kayak tanahnya itu tanah bebatuan gitu kan, kalau kena air kan tidak nyerap kan. Kalau tanah pasir kan langsung nyerap, atau tanah-tanah biasa kan langsung nyerap. Nah ini enggak nyerap. Ka'an kanat nahwa bilatin, ka'an kanat seperti kondisi tanah itu, nahwa bilatin semisal kayak ubin keramik. Itu kan kalau kena air kan enggak nyerap ya, masih ada di situ. Fala budda min tajfifiha, maka wajib min tajfifiha, mengeringkannya. Ya, mengeringkannya entah dengan kain, dengan opo, yang penting dikeringin. Summa sobbal ma'i, kemudian menyiramkan air alaiha, ke atas, ke tanah hati atau ke ubin itu tadi, walau marrotan, walaupun cuma sekali. Yang penting hilang baunya, hilang warnanya, hilang rasanya. Tapi masuk jilat-jilat dulu lah ya, enggak lah ya. Ya pokoknya asal dilihat baunya enggak, warnanya kalau kencing umpama kan ada kekuning-kuningan gitu ya, udah enggak ada, berarti bersih, suci. Lah kalau cuma dipel pakai kain pel doang, ya belum suci. Kan kadang cuma pakai kain pel busuk-busuk, ya belum suci. Ya dari disiram walaupun cuma diwer. Ya. Qala fil misbah, dikatakan atau berkatalah penulis kitab ini di fil misbah dalam kitab al misbah, al bilad, yang dimaksud dengan bilad yaitu kullu syai'in, setiap sesuatu, furishat bihil ardu, yang keras
dari tanah min hajarin semisal batu wa ghairihi atau sejenisnya. Ya berarti kayak keramik itulah ya, keramik, bukit, tegel dan sejenisnya. Nah itu kan tidak bisa menyerap air. Nah kalau itu kok dikencingi ya dikeringkan dulu, itu benar itu dengan kain pel itu tadi. Tapi habis itu baru disiram. Kalau cuma pakai kain pel doang, ya enggak bersih. Enggak suci, bukan enggak bersih. Intaha, selesai. Fa idza kanat an-najasatu jamidatan, kalau najisnya itu beku. Dikirain kucing cuman tainya itu kering. Ya, kan kadang tai kucing ada yang kering gitu ya. Kayak pisang molen yang kecil-kecil. Lah ya kan ada yang gitu ya. Lah, ini kan najis kan untuk dari kucing itu. Nubiro, maka dilihat, maksudnya diperinci. Fa in kanat ghairu ratbatin, kalau najisnya itu tidak basah, berarti benda najisnya itu tidak basah, kayak kencing kucing tapi yang kering. Kalau baru keluar masuk kering enggak lah ya? Udah pernah lihat Pak Idris belum ya? Enggak, umpama air itu tai kucing itu di luar umpama lah, begitu ada bocah lari ketendang, nah kan terbang ke musola umpama ke masjid. Lah itu kan kering kan, udah kering kan, bentuknya kering kan. Lah kalau kering kayak begitu, walam tunajisil ardo, maka itu tidak menajiskan, alias seandainya jatuh di keramik, maka keramiknya itu tidak najis, tapi dengan syarat itu kering. Rufi'at, cukup diangkat anha dari keramik itu, fakot itu saja, udah, pokoknya itu dipungut aja Pak Idris ya, pungut, buang, enggak najis ini kok. Kalau kering, ya kalau tai kucingnya tetap najis, maksudnya yang kejatuhan itu loh. Ya misalnya di depan Pak Masur itu di aspal, di cor-coran ada tai kucing kering. Lah misalnya orang jalan langsung ketendang, ke teras musola. Lah kok itu kering, maka lantai yang kejatuhan tai kucing yang kering itu tidak najis. Nah terus ya udah, cukup tai kucingnya itu diambil dibuang, itu dan itu nggak najis ya, nggak perlu dicuci wong. Tidak najis dengan syarat itu kering. Nah kalau basah Kalau tai cecek gak najis. Dia najis tapi dimaafkan. Wong ceceknya aja itu kan najis tetapi dimaafkan. Bangkai cecek itu kan ya tetap najis, cecek, kecoa, nyamuk, lembing, pokoknya sejenis hewan-hewan kecil itulah. Itu ketika mati ataupun kotorannya ya tetap najis, tapi najisnya dimaafkan. Yang namanya dimaafkan, dipakai buat sholat ya tetap boleh, gak apa-apa. Itu kalau dari hewan-hewan yang dalam tubuhnya tidak ada sistem peredaran darah. Aurat batan. Lah kalau rotbah itu basah, masih baru keluar kan masih basah tentunya ya. Rufi'at, maka diangkat atau diambil itu kotoran, summa sobba alal ardi, kemudian disiramkan air ke yang kena najis itu, ma'un air ya ummuha yang merata ke bagian yang terkena najis. Wa mislul ardi fi dzalik, dan semisal tanah atau bumi itu, ghairuha selain itu, kasih kinin seperti misalnya pisau, sukiat yang orang bikin pisau, bikin golok itu kan dipanasin ya. Ya, lah seandainya yang bahan bakarnya itu benda najis, ya itu tadi kotoran sapi umpama ya. Nah kalau sekarang sih pakai areng ya. Mbah saya itu bukan mbah kandung ya, adiknya mbah itu kan kalau orang
tempat saya namanya Pandi. Pandai. Iya, Pandi besi kan, tukang bikin pacul, bikin arit, yang bubuk, Lah itu seandainya manasinya itu pakai benda najis. Wa hiya mujammatun, dipanasi najisan pakai benda najis. Walahmin atau daging tubiha yang dimasak binajisin dengan benda najis. Itu saya lihat di YouTube itu apa, orang luar itu kan masak daging dicampuri pakai minuman yang itu loh apa, yang mabuk itu, entah buat bumbunya atau buat apanya itu. Di YouTube itu kan ada ya, orang masak daging kemudian dicampur pakai bukan ganja ya, semacam kayak minuman bir lah, semacam itu dah. Bir kan dalam agama kita dihukumi Haram. najis. Oh iya najis. Ya kalau dikonsumsi haram, enggak, ini kan bakasan najis nih. Nah seandainya daging dimasak dicampuri pakai bumbu atau apa penyedap lah, tapi itu benda najis, semisal arak itu tadi. Wahabbin atau biji-bijian nukia yang direndam filma'in najasi, di air yang najis, hatta intafakho, sehingga melembung. Melembung Indonesianya apa? Misalnya kayak kacang, kalau direndam di air kan jadi gede, jadi toge, mekar, ngembang, ya ngembang. Lah misal tapi rendemnya pakai benda najis, misalnya pakai arak itu tadi, umpama kacang direndam pakai arak biar jadi apa gitu, umpama. Fayakfi, maka cukup fi tadhiri dzalika, dalam mencuci itu, kullihi, ya semuanya, sabbu ma'in, menyiramkan air, ya ummuhu, yang merata ke benda tersebut, walau marrotan wahidatan, walaupun cuma sekali. Umpama najis apa, daging yang dimasak campur pakai arak tadi, nah kita disuguhin, kita tahu masaknya pakai itu, ya cukup disiram aja, siram pakai air yang suci, maka udah dihukumi suci. Pisau misalnya atau yang lain, yang kalau mau untuk motong buah kan mau kita makan, lah kan siapa tahu pisaunya ini dulu bikinnya dipanasi pakai benda najis, ya cukup disiram. Nah kalau kita memang iya ya, cuci kayak pisaunya ya. Atau tadi biji-bijian yang direndam pakai benda najis, misalnya direndam di tuak atau di apa gitu. Lah itu cara mensucikannya, sabbuma in ya'umuhu walau marrotan wahidatan. Cukup disiramkan air ke tempat itu, yang penting merata, walaupun cuma sekali. Wala yahtaju, dan tidak butuh, ila sakyi sikin, untuk merendam pisau, ma'al ihma, dengan dipanaskan, ma'an tohuron, dengan air yang suci. Jadi tidak perlu direbus, nggak perlu, ya sebenarnya pokoknya asal disiram ya wis beres. Wala li ghaliyil lahmi, atau mendidihkan daging, wa asrihi, atau memeras daging. Maka daging yang seandainya tadi dimasak pakai apa tadi, arak, pakai anggur umpama yang minum mabuk itu, maka nggak perlu kok direbus lagi pakai air suci, nggak usah, ya cukup disiram. Wala linaqa'il habbi, atau dengan merendam biji-bijian fi ma'in tohurin, di air yang suci. Jadi cukup disiram saja sudah bersih. Makanya misal ya mohon maaf, kayak yang kita konsumsi sehari-hari kayak toge itu ya, siapa tahu mungkin toge itu kan direndam ya, jadinya toge itu. Nah siapa tahu mungkin dia rendamnya pakai air yang kena najis. Untuk antisipasi sebelum kita makan yo dicuci, cukup disiram aja udah beres kok. Ya, siapa tahu, ini kita kan nggak tahu ya, untuk menghati-hati. Kalau dalam bahasa fikih namanya untuk ihtiyat. Ihtiyat itu menghati-hati. Siapa tahu ada benda najis yang ada di situ.
Faslun fi bayani qadril haidi wa ma yadhkuru ma'ahu. Ini mah bahasan perempuan ini. Wallahu a'lam bishawab. Ayo bahasan haid, kan bahasan perempuan ya. Aduh, itu agak jorok-jorok nih, ini bahasan ini Pak Eman. Tapi minggu depan Pak Eman. Tapi kalau banjir lagi sih nggak ada. Masalahnya jalannya banjir. Nggak ada yang masuk kan? Itu tadi udah saya baca-baca, waduh agak jorok-jorok.